Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, Jumat 15 Rajab 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, di dalam yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita membaca pasal yang baru atau bab yang terbaru yang dibawakan oleh penulis, yaitu al-akhlaq wal adab. Maksudnya adalah bagaimana mendidik anak-anak tentang adab dan akhlak. Bagaimana mendidik anak-anak tentang adab dan akhlak. Sebelum kita lebih jauh lagi, maka kita ingin mendefinisikan dulu apa perbedaan antara adab dan akhlak, dan apa sisi kesamaan dari adab dan akhlak. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Pengertian adab adalah, kalau kita lihat dari kamus besar bahasa Indonesia,
adab, yaitu kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan. Itu adalah hal yang berkaitan dengan adab, kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Dan biasanya adab berkaitan dengan sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera, seperti adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab duduk, adab tidur, adab berjalan, adab lainnya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa adab adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera. Kesopanan budi pekerti yang bisa dirasakan oleh panca indera, itulah yang berkaitan dengan adab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun akhlak, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak artinya adalah budi pekerti dan kelakuan. Kalau kita berbicara ataupun mengartikan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi dia hampir sama dengan adab. Akan tetapi kalau kita lihat perkataan para ulama bahasa, maka arti akhlak adalah sifah sajiyah, tabi'ah fi nafsil insan, yang artinya akhlak adalah sifat dan tabiat yang ada pada diri seseorang. Saya bacakan beberapa perkataan para ulama. Al-akhlaq jam'u khuluq. Akhlak adalah jamak dari kata khuluq. Dan khuluq ad-din, at-tab', as-sajiyah. Khuluq adalah kebiasaan, tabiat, sifat, wal muru'ah, dan juga marwah diri. Ini arti akhlak secara bahasa. Sedangkan arti akhlak secara terminologi syar'i disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yaitu malakatun nafsaniyah tasduru anha al-af'al an-nafsaniyah bisuhulah min ghairi rawiyah. Akhlak adalah sebuah sifat yang tumbuh dari seseorang dengan mudah tanpa berpikir panjang. Artinya karena sudah tertanam dalam diri, sudah tertanam di dalam diri. Adapun Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat mengatakan ibarah an hay'atin lin-nafsin lin-nafsi rasikhatin tasduru anha al-af'al bisuhulah wa yusrin min ghairi hajah
ila fikrin wa rawiyyah. Fa in kana as-sadiru anha al-af'al al-hasanah kanat al-hay'atu khuluqan hasanan. Wa in kana as-sadiru minha al-af'al al-qabihah summiyat al-hay'atu allati hiya masdaru dhalika khuluqan sayyi'an. Akhlak adalah sebuah gambaran tentang keadaan seseorang yang sudah menancap di dalam dirinya. Dari keadaan itu timbullah perbuatan-perbuatan yang mudah dan tanpa ada berpikir panjang. Kalau seandainya yang timbul itu adalah perbuatan dan budi pekerti yang baik, maka itulah yang disebut dengan akhlak baik. Kalau seandainya perbuatan yang timbul itu adalah buruk, maka itulah yang disebut dengan akhlak yang buruk. Inilah yang disebut dengan akhlak. Jadi sekali lagi, akhlak itu sifat tabiat yang ada di dalam diri, menimbulkan sebuah perbuatan tanpa berpikir panjang. Itu arti akhlak secara terminologi syariat. Makanya akhlak tidak cukup kata itu saja, tetapi harus dibarengi dengan kata akhlak mulia. Berarti perbuatan yang timbul dari diri seseorang tanpa harus dipura-purai, tanpa harus berpikir panjang, karena sudah menjadi tabiatnya yang mulia. Kalau perbuatan itu baik, berarti itu baik. Kalau perbuatan itu buruk, berarti itu adalah buruk. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam agama Islam, akhlak yang mulia dan adab yang agung sangat diperhatikan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan beradab yang agung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa hadis dulu tentang akhlak yang mulia, karena nanti penulis kitab kita, beliau menyebutkan contoh-contoh langsung. Beliau tidak menyebutkan tentang akhlak dan kepentingan atau kedudukan dalam agama Islam. Saya akan sebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan akhlak. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan akhlak dalam agama Islam. Satu, akhlak yang mulia adalah penyebab yang paling terbanyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ingat sekali lagi, akhlak adalah sifat tabiat yang ada di dalam diri seseorang, menghasilkan perbuatan-perbuatan tanpa berpikir panjang. Jika perbuatan itu baik, maka itulah akhlak mulia. Jika perbuatan itu buruk, maka itulah akhlak yang buruk. Kedudukan akhlak yang mulia dalam agama Islam, yaitu yang pertama, akhlak yang mulia adalah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah,
yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Lihat di situ, akhlak, kalimat akhlak harus dibarengi dengan kata hasan, berakhlak yang baik. Karena akhlak bisa saja sifat, tabiat yang ada di dalam diri kita menghasilkan perbuatan tanpa berpikir panjang, dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah buruk, maka dia menjadi akhlak yang buruk. Nah, kemudian yang kedua, kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak dalam agama Islam adalah amalan yang paling mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amalan yang paling mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlak-akhlaknya. Yang paling baik akhlak-akhlaknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang ketiga dari akhlak yang mulia adalah akhlak yang mulia, amalan yang bisa mengalahkan amalan seseorang dengan hartanya. Amalan yang bisa mengalahkan amalan seseorang dengan hartanya. Maksudnya apa? Orang yang diluaskan rezekinya, mungkin dia bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat, ya. Banyak amalan-amalan yang biasa dikerjakan dia dengan hartanya. Seperti juga membukakan puasa orang lain, menghajikan, mengumrohkan orang lain, atau mengerjakan, membiayai jihad di jalan Allah. Maka akhlak yang mulia bisa melampaui amalan-amalan yang dikerjakan dengan harta. Dan ini adalah salah satu amalan pelipur lara bagi yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berakhlak yang mulia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yas'ukum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Yang artinya kalian tidak mungkin bisa memberikan harta kepada manusia dengan harta-harta kalian seluruhnya. Kita tidak mungkin bisa memberikan sedekah kepada seluruh manusia, akan tetapi bisa kalian bisa memberikan akhlak-akhlak yang mulia kalian kepada seluruh manusia, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kedudukan akhlak yang mulia yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung dari akhlak yang buruk, atau disebut dengan munkaratil akhlak, akhlak yang mungkar, yang buruk. Ini menunjukkan bahwa beliau secara tidak langsung meminta akhlak yang mulia.
Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ziyad ibn Ilaqah dari pamannya, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon berlindung kepada Engkau dari akhlak yang buruk, dari perbuatan yang buruk, dan dari hawa nafsu yang buruk. Menunjukkan keutamaan akhlak, yaitu beliau meminta perlindungan dari akhlak yang buruk. Ini menunjukkan bahwa beliau mengagungkan akhlak yang mulia. Kemudian yang selanjutnya, termasuk dari kedudukan akhlak dalam agama Islam, amaliyah akhlak yang mulia adalah amalan yang paling memberatkan timbangan di hari kiamat. Ingin berat timbangannya, berakhlaklah yang mulia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan daripada akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan daripada akhlak yang mulia. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan lafaz, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salah. Sesungguhnya orang yang berakhlak yang mulia bisa mengalahkan atau mencapai derajat orang yang ahli salat dan ahli puasa. Kadang satu senyuman kita terhadap orang lain bisa mengalahkan puasa seseorang bertahun-tahun. Kadang sifat sabar kita terhadap keburukan orang lain bisa mengalahkan sholat malam orang lain bertahun-tahun. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan akhlak yang mulia juga selanjutnya adalah akhlak yang mulia tanda kesempurnaan iman. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Di antara orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tanda kesempurnaan iman adalah akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Sifat, tabiat yang menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang baik tanpa harus dipura-purai, tanpa harus berpikir panjang, karena sudah menancap menjadi tabiat di dalam diri. Nah, seperti akhlak diam, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat, itu akhlak yang baik. Seperti akhlak pemalu, sangat malu untuk mengerjakan hal-hal kemungkaran dan kemaksiatan. Maka ini adalah akhlak yang baik. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik ini dia bagaikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Begitu pula akhlak manusia. Ada yang tinggi,
akhlaknya ada yang pertengahan, ada yang di bawah akhlaknya. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama salafus saleh. Di antaranya yaitu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ahli tafsir, ahli baca Quran, penulis wahyu. Dalam kitab riwayat Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagikan di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah telah membagikan di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Jadi kalau ada rezeki, orang yang dilapangkan rezekinya, ada yang di pertengahan, ada yang di bawah, miskin, fakir. Begitu pula akhlak. Ada yang penyabar, ada yang setengah penyabar, ada yang ketujuh bersangit-sangit. Itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadis ini bukan menjadikan kita kemudian terima dengan akhlak yang buruk. Misalkan sang suami suka bermamai, atau kebalikannya, sang istri suka bermamai, kemudian dinasihati oleh pasangannya, kemudian sang istri berkata, ini pang sudah aku, ini pang yang sudah dibagikan oleh Allah untuk aku, mun hendak babini aku, ini pang kadang kau lagi dirubah-rubah pemamaian. Jangankan siang, imbah bangun guring pemamaian. Dimamai lakinya. Maka sang laki mempunyai akhlak yang tinggi, yaitu mempunyai sifat diam atau sabar. Akhlak sudah tambah bermamai. Ya, masih berpalit lawan liur, bermamai lawan laki, belum bertempungas lagi bermamai. Kemudian dinasihati oleh suaminya. Kemudian dia berdalil dengan ini, Allah membagikan rezeki sebagaimana membagikan akhlak. Maka pian terima aja akhlak ulun memang kayak ini sudah. Ini tidak benar. Karena di sana ada hadis lain yang berbunyi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang belajar untuk sabar, maka Allah akan menyabarkan dirinya. Man tasabbara yusabbiruhullah. Man ta'allama yu'allimuhumullah. Man tahallama yuhallimuhumullah. Barang siapa yang belajar, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Barang siapa yang berusaha sabar, maka dia akan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini bukan berarti membuat seseorang berakhlak yang buruk. Taus bin Kaisan, seorang tabi'i, disebutkan di dalam kitab Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Beliau mengatakan, "Inna hadhil akhlaqa manaih." Akhlak ini adalah pemberian dari Allah. Yamnahuha Allah azza wa jalla man yasha'u min ibadihi. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Fa idza arada Allah azza wa jalla bi'abdin khairan manahahu minha khuluqan salihan. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba kebaikan, Allah akan memberikan anugerah kepadanya akhlak yang saleh. Jadi akhlak ini susah untuk dibuat-buat, tapi dia bisa untuk
dipelajari, dibiasakan, ya, sampai benar-benar menancap di dalam kalbu, akhirnya menjadi akhlak, baik itu baiknya atau buruknya. Dulu di kampus, ustadz kita, saya tidak mau sebut namanya, akhlaknya adalah pendiam dan tidak senyum. Kalau sudah senyum sedikit, itu berarti benar-benar sudah istimewa. Maka beliau kita sebut wali. Jarang tersenyum. Ya. Kalau tersenyum, itu berarti sudah istimewa. Tersenyum saja, apalagi sampai terlihat giginya. Nah, itu tabiat susah untuk dibuat. Ya, susah untuk dibuat-buat. Jadi kalau seandainya ada orang yang tabiatnya suka berbicara, lalu dia buat-buat agar menjadi pendiam, agar berakhlak mulia, susah itu. Jaga aku anak panah dia kiam pakai susah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dari akhlak dan kedudukannya di dalam agama Islam adalah yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang mulia adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sebentar. Baik, kita ganti. Akhlak yang paling kedudukan akhlak yang lain adalah tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akhlak-akhlak sehingga menjadi mulia. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang mulia. Nah, ini beberapa hadis yang berkaitan dengan kedudukan akhlak dalam agama Islam. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, "Nu'awwidu tifla isti'mal al-yadil yumna fil akhdhi wal 'ata' wal akli wasyurb wa an yakuna qa'idan wa an yusammi Allah fi awwalihi wa yahmaduhu fi akhirih." Akhlak yang baik adalah, beliau mencontohkan nih banyak contoh. Jadi beliau langsung kepada contoh. Satu, membiasakan anak memakai tangan kanan di dalam memberi dan mengambil, makan dan minum, dan hendaknya dalam keadaan duduk saat makan dan minum, dan hendaknya mengucapkan basmalah di awalnya dan hamdalah di akhirnya. Nah, ulun betapun sekarang lawan pian. Ini masuknya adab atau akhlak? Masuknya adalah apa?
Ada. Yaitu termasuk adab yang baik, dan dia adalah akhlak. Jadi kalau boleh digambarkan, akhlak itu adalah besar. Salah satu jenis akhlak adalah adab yang baik. Paham ya? Dan adab yang baik itu kaitannya dengan kesopanan, budi pekerti, ya, tata krama. Seperti misalkan membiasakan anak memberi dan mengambil dengan tangan kanan. Ini termasuk daripada adab dan akhlak, dan juga syariat dalam agama Islam. Makan dan minum memakai tangan kanan, dan hendaknya duduk saat makan dan minum, dan menyebut nama Allah di awalnya dan bersyukur kepada Allah di akhirnya. Kita ingin ambil satu-satu dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antara hadis yang menunjukkan bahwa termasuk akhlak yang mulia adalah seseorang mendahulukan sesuatu yang mulia dengan bagian kanan. Di antaranya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayamuna mastata'a fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi. Yang artinya dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat suka untuk memulai dengan bagian yang kanan semampunya di dalam bersuci, memakai alas kaki, dan menyisir merapikan rambut. Ini hadis dari Imam An-Nasai. Di sana ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa sangat menyukai memulai sesuatu yang mulia dengan bagian kanan, memakai alas kaki, merapikan rambut, bersuci, maksudnya di sini berwudu, mandi, dan seluruh kebiasaannya, keadaannya. Ini yang jadi masalah, yaitu seluruh keadaannya, termasuk di dalamnya memberi dan mengambil, memberi dan mengambil, makan dan minum. Khusus untuk hadis tentang makan dan minum dengan tangan kanan dan tidak memakai dengan tangan kiri adalah di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dengan lafaz la ta'kul bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan kamu makan dengan tangan kiri, sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang makan dengan tangan kiri, lalu diperingati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia menolak untuk diperingati. Penolakan dia itu hanya karena kesombongannya, maka akhirnya dia tidak bisa makan sama sekali.
Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, bahwa ada seseorang yang makan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, "Kul biyamini." Makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian orang ini mengatakan, "La astati'." Saya tidak sanggup. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr." Sungguh kamu tidak akan sanggup makan. Tidak ada yang menahannya untuk merubah dari kiri ke kanan kecuali kesombongan. Akhirnya benar, dia tidak bisa makan, tidak bisa memasukkan makanan ke mulutnya karena dia menyombongkan diri dari makan dengan tangan kanan. Dia menyombongkan diri makan dengan tangan kirinya. Ini sering kita dapati para ikhwan yang dirahmati Allah. Ada orang kalau diperingatkan untuk makan dengan tangan kiri, maka kemudian atau minum, kemudian marah. Ya, apalagi yang diperingatkan sudah tua. Maka ini sebuah kekeliruan. Nah, salah satu hal yang pendidikan anak kita adalah hendaknya kita mendidik untuk memulai yang mulia-mulia, memberi, mengambil dengan tangan kanan, makan, minum dengan tangan kanan. Nah, silahkan Anda. حي على
Baik, masih tersisa di pelajaran kita poin pertama, yaitu tentang hukum makan dan minum dengan tangan kiri. Secara hukum fikih bagaimana? Kemudian masih banyak tambahan-tambahan riwayat dan juga penjelasan-penjelasan para ulama tentang makan dan minum dengan tangan kanan. Itu dua hal. Kemudian yang ketiga adalah perkara makan dan minum sambil berdiri dan apa hukumnya menurut fikih Islam. Kemudian yang keempat yaitu doa atau zikir sebelum makan dan bacaan setelah makan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah salat isya. Dan agar kita tenang, salat isya terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita lanjutkan kajian kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.